Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alfito Dinopa, kemudian Berlian Telaum Banua, Putri Apriani Batubara, dan Rizka Azriani Tanjung akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan Bisnis Eksternal. Pengertian lingkungan bisnis antara lain, lingkungan atau environment dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik atau tangible dan non-fisik. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba, atau bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian. Pada dasarnya, lingkungan organisasi atau bisnis adalah segala hal yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau bisnis. Lingkungan bisnis dapat digolongkan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terbagi atas dua sudut pandang, yaitu berdasarkan mikro dan makro. Definisi lingkungan eksternal perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut David pada tahun 2010, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal perusahaan atau external business environment adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat suatu keputusan. Hal ini hampir sama dinyatakan oleh Chuck William pada tahun 2001 bahwa lingkungan eksternal perusahaan adalah semua kejadian yang berada di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Sementara itu, menurut Pierce II dan Robinson pada tahun 2013 mendefinisikan lingkungan eksternal perusahaan itu merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah maupun tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Pembagian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama, lingkungan umum atau yang disebut elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan-perusahaan yang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan industri atau dapat dikatakan faktor-faktor ancaman masuknya diantaranya itu peserta, pemasok, pembeli, produk pengganti maupun intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan dan segala tindakan serta tanggapan bersaing. Faktor-faktor lingkungan eksternal yaitu ada lingkungan umum, terdiri dari beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ini merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan dalam dunia usaha baik dengan skala kecil maupun besar pada sektor industri manapun pasti akan berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ada. Yang kedua ada demografi. Perubahan dalam rata-rata usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun etnis di masyarakat akan dapat mempengaruhi konsumsi produk yang dihasilkan. Ketiga ada politik dan hukum. Secara ideal, kestabilan kondisi politik dan kepastian hukum dalam negara sangat penting untuk memastikan adanya ketenangan dan menjamin iklim usaha yang kondusif. Yang keempat ada sosial budaya. Faktor ini memiliki peran yang sangat signifikan pada berhasil atau tidaknya sebuah produk pasaran. Yang kelima ada teknologi. Perubahan teknologi dapat berdampak sangat signifikan pada peta persaingan usaha. Hal ini terkait dengan biaya produksi, produk yang dihasilkan, hingga strategi pemasaran yang dijalankan. B. Lingkungan industri. Dalam melakukan analisis industri, perusahaan dapat menggunakan model 5 kekuatan Porter atau Porter 5 Force Model, yaitu persaingan alam industri, ancaman pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan ancaman produksi substitusi. Faktor yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam sebuah industri meliputi pertumbuhan industri, diferensi produk, identitas merek, biaya pengalihan ke barang lain, informasi yang kompleks, keberagaman pesaing, dan halangan keluar. Analis lingkungan eksternal. 1. Scanning. Scanning adalah
Usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. 2. Monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. 3. Forecasting. Lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang terjadi dan seberapa cepat, sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. 4. Assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan, serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang salah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.